Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwah wa qidaiha wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Hadratil muhtaram, para habaib, para alim ulama, khususnya habaib dari Daisah Komisi antara Habib Lutfi Al-Habib Syekh, para habaib yang lain, kita Habib Umar, Habib Fahmi, al-hadirin rahimakumullah. Acara maulid ini dibuat itu disebutkan sebagai tashwiban lisani min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin. Tashwiban lisani, untuk memancing kita supaya kembali rindu lagi sama Nabi Muhammad, memancing kita supaya kita ingat lagi sama Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, kita ini hidup di zaman semua yang ada dalam kehidupan kita 99% menjauhkan kita dari Nabi Muhammad. Keluarga tidak lagi mendidik akhlak Nabi Muhammad. Orang tua tidak bisa menjadikan anaknya rindu sama Rasulullah. Kemudian teman tidak lagi disebutkan teman-teman yang baik, teman yang bisa membuat kita ingat sama Nabi Muhammad. Ditambah zaman semakin modern, kerusakan zaman semakin muncul. TV melupakan kita dari Nabi Muhammad, internet melupakan kita dari Rasulullah SAW. Kita ini sekarang hidup ada di zaman keadaan kita menjadi Abdul Jawwal, hambanya internet. Kita ini bergantung dengan internet. Kita punya kehidupan ini gantung sama HP. Segala urusan kita itu anggap ada di WA, ada di WhatsApp. Kalau seandainya WhatsApp itu error 2 jam, dunia ini bingung. Orang yang ada di dunia ini bingung. Jadi kita digantungkan bukan lagi dengan Allah Ta'ala. Kita tidak gantung lagi sama Nabi Muhammad. Kita gantung sama alat. Kalau seandainya alat ini 5 jam mati, internet ini 5 jam nanti, sinyal tidak ada, selesai. Yang kerja bingung dengan pekerjaannya, yang punya urusan bingung dengan urusannya. Karena apa? Kita sekarang terikat dengan alat. Kita terikat dengan alat. Kita bukan terikat dengan Allah, dan kita tidak terikat dengan Nabi Muhammad. Zaman dulu tidak ada yang kayak ini. Zaman dulu tidak ada TV. Zaman dulu tidak ada HP. Zaman dulu tidak ada internet. Orang itu kalau mau hubungan jarak jauh pakai surat, pakai surat, dikirim surat. Tunggu berapa hari, mungkin berapa bulan baru sampai, tunggunya dibalasan. Kalau mau ketemu bukan pakai video call, datang langsung berangkat. Kalau zaman sekarang orang tuanya tidak bisa ditelepon, dia ngomong tidak bisa dihubungi. Kalau zaman dulu tidak bisa dihubungi, kalau dia berangkat dari rumahnya sampai ke rumah orang tuanya diketok, orang tuanya tidak ada. Jadi kehidupan kita ini dipermainkan sama alat. Alat ini melupakan kita dengan Allah Ta'ala. Seolah-olah internet ini adalah Tuhan kita. Seolah-olah HP ini adalah pendidik kita. Dan kita dijauhkan. Katanya Habib Ali, tashwigan bisani,
maulid digarap, acara dibentuk, pengajian dibentuk untuk ingatkan lagi kembali kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli. Apa yang kita lihat pakai mata dan apa yang kita dengar pakai telinga itu menjadi diri kita. Apa yang kita lihat pakai mata dan apa yang kita dengar pakai telinga itu menjadi kepribadian kita, jadi sifat kita. Karena itu dibilang pintunya hati itu dua. Pintunya hati dua, telinga dan mata. Apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar itu yang akan ada di pikiran kita. Apa yang akan ada dalam kehidupan kita. Kalau kita ini sering mendengarkan pejabat mengikuti berita politik, dari kecil beritanya politik, jadi politikus. Kalau kita ini sering dengar ceritanya petinju, nanti ke depan kita jadi petinju. Kalau kita ini melihat atau mendengarkan yang dilihat ini pemain bola, ke depan kita punya cita-cita jadi pemain bola. Tapi kalau yang kita lihat ini wajahnya orang yang soleh, yang kita dengar ini nasihat dari orang yang soleh, insya Allah cita-cita kita ingin jadi orang yang soleh. Amin, amin. Kalau kita mendengarkan cerita orang-orang yang rindu sama Nabi Muhammad, orang-orang yang cinta sama Rasulullah, kalau kita dengar sifat-sifatnya Nabi Muhammad, kalau kita dengar akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti hati ini rindu dan ingin bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kangen dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hati ini sudah jatuh cinta dan hati ini mulai terikat dengan Nabi Muhammad, maka hidayah sudah masuk. Hati ini sudah mulai terang. Hati ini sudah mulai kemudian mengakar semakin kuat sehingga kita menjadi hamba yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Jadi acara maulid ini bukan cuma kumpul, bukan cuma duduk, bukan cuma sholawat, bukan cuma minum teh, kopi dan susu, bukan cuma salaman, tapi di sini diberikan rahmat. Di sini diajak sholawat, di sini ada nasihat, di sini ada ilmu, ambil. Semua itu diambil. Kita ini kalau melihat piala dunia sudah tegang, serius. Apalagi kalau sudah kalah 2-1. Bisa kalau yang hadir ini megang Argentina kemarin, waktu lawan Saudi, kalau kalah 2-1 tegang dia. Insya Allah tidur bawa kundi. Insya Allah tidur bisa sampai ke bawah. Serius. Nah sekarang ini kita disuguhkan akhlaknya Nabi Muhammad yang serius. Jangan nanti kalau dengar ceritanya Rasulullah, kalau dengar nasihat ngantuk, habis itu nyender, cari ujuan tidur, atau keluar ke pinggir merokok, santai, atau kok dan yang lain-lain. 90 menit yang kita lihat ada di TV bola tidak menjadikan kita haram. Itu ada di sini dengan nasihat 10 menit, 15 menit. Kalau itu nasihat kita cerna pakai kepala, kita cerna pakai hati. Kita ingat keluar dari sini, insya Allah kita jauh lebih baik dari sebelum kita masuk ada di sini. Amin, amin ya Allah. Nah ini majelisnya Tashwih dan Islamiyah, membuat kita rindu lagi sama Rasulullah SAW. Itu kalau antum lihat fotonya habaib atau wajahnya orang-orang yang soleh, ya. Kenapa dia kok bisa jadi ulama? Kenapa dia bisa menjadi orang yang hebat? Karena tidak ada yang dia lihat kecuali ulama. Tidak ada yang dia dengar kecuali ceritanya ulama, ceritanya Rasulullah, ayat Al-Quran, hadis, kawannya orang yang soleh. Tidak lebih dari itu. Sehingga nasihat dan ceritanya orang soleh ini menjadikan jadi dirinya orang yang soleh. Ceritanya kakeknya ahli firman, ceritanya kakeknya hafal Al-Quran, ulama, pejuang, pendakwah, pengajar, penceramah, ahli ibadah, ahli
ahli daycare. Ini anaknya dengar berubah kehidupan. Akhirnya ini menjadi orang yang baik, orang yang soleh. Zaman dulu ada namanya Habib Abu Bakar Al-Adili bin Abdullah Al-Idrus. Dia ini saya ini tidak pernah tahu sifat-sifat jelek. Sifat-sifat jelek itu ada orang sombong, orang itu ada yang hasud, orang itu ada yang pelit. Kecuali setelah saya bisa baca kitab, saya baca kitab Ihya Ulumuddin. Ketika saya baca kitab Ihya Ulumuddin, sifat orang-orang yang sombong, saya kaget. Ternyata ada manusia yang sombong ini. Saya kira semua manusia itu rendah hati. Melihat kita bahwa orang-orang yang kikir, ternyata ada orang yang kikir. Tak kira semua orang yang punya harta itu dermawan. Melihat sifatnya orang hasud, kaget. Ternyata ada orang yang hasud. Tak kira semua orang ini terima kasih dengan apa yang Allah kasih. Itu orang-orang yang soleh zaman dulu. Habaib zaman dulu. Al-Imam Romli, ayahnya Al-Imam Romli itu disifatkan ketika dia sudah meninggal, laqad salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini orang laqad salimal muslimun, orang muslim yang baik telah selamat dari gangguan orang ini, baik dari gangguan mulutnya dan dari gangguan tangannya. Tidak pernah nyilokno orang, tidak pernah ngerasani orang, tidak pernah buka airnya orang, tidak pernah menjatuhkan orang dari kecil sampai mati. Dari kecil sampai mati. Laqad salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Habib Abdul Qadir bin Ahmad itu beliau pernah ngomong, ana ma'artab ahadan. Anak belum pernah ingat, anak pernah ngerasani anaknya orang. Anak tak ingat pernah ngerasani anaknya orang itu tidak. Padahal beliau fimat harin alim. Saat itu dia ini menjadi ayah dari semua para habaib ada di zamannya. Semua habaib di zamannya Habib Abdul Qadir bin Ahmad ala tahti amr Habib Abdul Qadir bin Ahmad, di bawah naungannya Habib Qadir bin Ahmad. Kalau sudah ngomong A, banyak yang ikut A. B, banyak yang ikut B. Biasanya orang itu kalau sudah jadi tokoh yang dijadikan sandaran orang, itu banyak orang yang datang. Banyak orang yang punya masalah, banyak orang yang hasud, banyak orang yang benci dan yang lain-lain. Di saat dia ini jadi tokoh, dia belum pernah merasakan orang. Ana ma'akhtabu Ahmad. Sambil dibilang, rumahnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad itu rumah istimewa. Kenapa? Tidak ada orang yang masuk rumahnya punya hajat kecuali kesampaian hajatnya. Orang datang cari ilmu, setiap hari ada pengajian di rumahnya. Orang datang minta uang, dikasih uang sama Habib Qadir bin Ahmad. Orang datang minta kepingin kawin, dijadikan jodoh sama Habib Qadir bin Ahmad. Orang datang punya masalah, dikasih solusi sama Habib Qadir bin Ahmad. Berapa banyak orang yang suami istri tengkar, nyaris hampir cerai, didamaikan sama Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sakaf. Dan ini orang-orang yang hebat. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Faminhum man qada nahbah wa minhum man yantadir wa ma badalu tabdila. Minal mu'minin, ada orang-orang mukmin. Rijal, ada orang-orang yang hebat. Dari orang-orang mukmin ini ada orang-orang yang istimewa, VIP. Kenapa? Minal mu'minina rijal sodaku ma'ahullah. Dia jujur, dia percaya, dia bersungguh-sungguh dengan janjinya Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala perintahkan sholat, ibadah, berbuat baik, jauhi yang namanya maksiat, dia jalani. Sodaku ma'ahullah. Faminhum man qada nahbah. Di antara mereka ada yang sudah meninggal. Orang-orang yang soleh, para aulia, para sholihin. Ini ayatnya turun di orang yang jihad. Jadi ini sering dibagi syahid dan habaib. Faminhum man qada nahbah. Di antara mereka ada yang sudah meninggal. Faminhum man yantadir. Di antara mereka ada yang nunggu, kepingin menjadi orang yang hebat di mata Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang hebat di mata Allah Ta'ala. Orang badalu tabdila, tak mau diganti. Yang kokoh, sabar, tabah, kuat, ingin menjadi orang yang istimewa di matanya Allah dan di matanya Nabi Muhammad SAW.
Habib Ali Al-Habsyi. Habib Ali Al-Habsyi itu umur belum 25. Itu waktu ziarah ke Nabi Muhammad ditemui langsung sama Rasulullah. Ditemui langsung. Ada ya Allah sama Rasulullah bisa. Ketemu sama Rasulullah secara langsung bisa. Sesuai dengan hadis man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqin. Yang pernah ketemu sama saya dalam keadaan tidur, pernah mimpi saya di tidurnya, insya Allah ke depan sebelum meninggal dia akan bertemu sama Rasulullah dalam keadaan sadar. Ini Habib Ali masuk ada di Madinah ziarah ke Rasulullah, disambut sama Nabi Muhammad. Belum umur 25. Bahasa kasarnya belum kawin. Lalu sekarang punya putu tidak pernah mimpi Nabi Muhammad. Punya putu tidak pernah. Kenapa? Salah satu amalnya Habib Ali. Apa salah satu amalnya? Ketika di Madinah beliau setiap hari khatam 7 kali Dalailul Khairat. Tahu kitab Dalailul Khairat? Ini saya bawa. Ini namanya kitab Dalailul Khairat. Habib Ali ketika di Madinah dia khatam baca kitab Dalail ini sholawat. Dalailul Khairat 1 hari 7 kali. 1 hari 7 kali. Kalau antum ini bacanya cepat, insya Allah 1 jam setengah khatam 1. Ini 7, itu kan 1 jam setengah kali 7 ya mungkin kurang lebih 10 jam. Nah, jadi apa? Hammu dia punya keinginan, dia punya tekad, hanya ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, ingin membanggakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman dulu ada namanya Habib Ahmad bin Umar bin Sulaim. Habib Ahmad bin Umar bin Sulaim. Ada salah satu orang soleh ada di Mekah, dia ini sering ketemu sama Nabi Muhammad. Akhirnya ketika dia ketemu sama Rasulullah, sering dia ketemu sama Nabi Muhammad. Kalau Rasulullah sudah nyebut Ahmad bin Umar bin Sulaim, itu muji gak berhenti. Ahmad bahasa dasarnya misalnya Ahmad bin Umar itu cucuku. Ahmad bin Umar cucu yang bisa membanggakanku. Ahmad bin Umar cucu yang saya cintai. Ahmad, kalau sudah ngomong Ahmad bin Umar ini kayak sudah cucu yang paling dicintai sama Nabi Muhammad. Antum baru tahu biasanya nenek-nenek ya, mbok-mbok ini atau kakek-kakek ya, itu kalau sudah cinta sama salah satu cucunya atau pilih kasih. Subhan, agak pilih kasih. Ini Habib Ahmad bin Umar ini, kalau ulama ini ketemu sama Rasulullah tidak berarti nyebut Ahmad bin Umar ya. Cucu yang benar dicintai. Ini berarti sahib ahlul bait yang berhasil membuat Rasulullah cintai. Mudah-mudahan apa yang di sini dan yang ada di sini bisa membanggakan Nabi Muhammad. Nah ini saya ini tidak tahu siapa Ahmad bin Umar di sini. Dia ini tidak tahu. Sampai ada orang Hadramut datang ketemu sama saya, ditanya, Sur, di Hadramut ada tidak namanya Ahmad bin Umar bin Sulaim? Jawab, ada. Ahmad bin Umar bin Sulaim mewujud ada. Dia tinggal di daerah namanya Syibab. Kenapa? Ini orang Hadramut tanya, kenapa? Yang anak ini tidak ketemu sama Rasulullah. Kecuali kalau sudah nyebut Ahmad bin Umar bin Sulaim, itu sudah Rasulullah muji habis, kayak orang yang paling dicintai sama Nabi Muhammad. Saya mau tanya, amalnya Ahmad bin Umar bin Sulaim apa? Kamu kan orang Hadramut. Sebab Ahmad bin Umar bin Sulaim tidak ada yang ada di pikirannya, jalannya, langkahnya, kecuali benahi umatnya Nabi Muhammad. Ya apa caranya umatnya Rasulullah yang tidak sholat? Ya apa umatnya Rasulullah yang tidak ngaji Al-Quran? Ya apa umatnya Rasulullah yang maksiat tobat? Ya apa ceritanya yang kafir masuk Islam? Karena langkah ini Ahmad bin Umar menjadi cucu yang dicintai sama Nabi Muhammad SAW. Habaib itu kebanggaannya bukan jadi orang yang paling kaya. Habaib kaya, kenapa? Rasulullah itu miskin. Dan doanya Allah, Allahumma ahyini miskinan wa aminni miskinan waj'alni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin. Maksudnya itu apa? Sulit memakan enak. Rasulullah itu hidup ada di dunia belum pernah merasakan kenyang.
Rasulullah hidup ada di dunia, belum pernah merasakan kenyang atas satu kali. Rumahnya Rasulullah tidak pernah dibantu. Rasulullah meninggal, Rasulullah tidak pernah renovasi rumah itu, tidak pernah. Ya. Rasulullah SAW itu tidak makan sampai 3 hari untuk. Ini kalau yang di sini tidak makan 3 hari nanti asam lambung diinfus dari rumah sakit. Nah Muhammad itu sampai 3 hari tidak makan. Tidak ada makanan yang masuk dalam perutnya Rasulullah. Yang ditaruh batu. Jadi perutnya ditaruh batu. Mungkin sakit sampai ditahan sama batu. Sallallahu alaihi wasallam. Itu semua dilakukan buat kita orang. Itu semua yang dilakukan sama Nabi Muhammad buat kita, buat antum semua umatnya Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah yang tahu jalan, bagaimana caranya orang ini bisa meninggal dan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Apa sih Rasulullah? Rasulullah jadi apa? Rasulullah itu di akhir hayatnya, di akhir kehidupannya, Rasulullah itu ngambil alih Mekah. Kota Mekah ini diambil di tangannya Nabi Muhammad. Jadi ibaratnya sampah ini dikuasai sama Rasulullah. Mau ekonominya, mau semuanya dikuasai sama Nabi Muhammad. 1% Nabi Muhammad tidak butuh sama Allah. 1% tetap Rasulullah kehidupannya sama seperti sebelumnya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi fokusnya Nabi Muhammad ini ke Allah. Istirahatnya kapan nanti kalau sudah meninggal masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini apa yang zaman dulu dia cuma punya keinginan satu. Saya apa caranya jadi Habib atau saya jadi umatnya Nabi Muhammad yang bukan hanya mencintai Nabi Muhammad tapi dicintai sama Rasulullah. Itu jadi kayak hal yang beban buat kehidupannya. Jadi kayak beban kehidupannya. Ya apa caranya saya jadi Habib atau jadi umatnya Rasulullah yang dekat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib Al-Habsyi beliau mensifatkan orang-orang yang jauh dari Nabi Muhammad tujibu fahasbuhul ijabu adab ya laitahum sami'un nida fahajabu. Tujibu orang-orang yang jauh sama Rasulullah itu benar-benar dihijab, dihalangi, jauh dia dari Tuhan, terhalang. Fahasbuhul hijab, penghalang yang menjauhkan dia Rasulullah itu cukup adab yang paling besar di dalam kehidupan yang ada di dunia. Fahasbuhul hijabu adabu ya laitahum sami'un nida fahajabu. Jadi majelis ingetin kita sama Rasulullah. HP, setiap kita buka HP kita dijauhkan dari Nabi Muhammad. Setiap hari kita lihat HP ini sedikit manfaatnya kalau kita tidak bisa menggunakannya. HP itu biasanya wasilah itu perantara, bisa mendekatkan kita dengan Nabi Muhammad, bisa mendekatkan kita sama Rasulullah. Tapi cara pemakaiannya ini yang lain. Kalau yang dilihat ini wajah-wajahnya orang soleh, insya Allah membuat kita semakin cinta sama orang-orang yang soleh, semakin buat kita cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena itu fahasbuhul hijabu adabu ya laitahum sami'un nida fahajabu. Nah ayo dari majelis ini ojo hadir pulang. Jangan alasan saya tidak enak sama Habib Kadir, saya tidak enak sama Ustadz Sakur, saya tidak enak sama Habib Lutfi, saya tidak enak sama Habib saya tidak enak sama Habib ini. Tidak, hadirlah karena Nabi Muhammad. Jangan enak sama siapa. Saya tamu, Ustadz Sakur tamu, semua Habib ini tamu. Ini tuan-tuannya Nabi Muhammad. Kalau berangkat dari rumah ke sini karena Nabi Muhammad, pasti dapat barokahnya Nabi Muhammad. Keluar dari sini pasti kehidupannya akan barokah. Pasti kehidupannya akan semakin baik. Keluar dari sini imannya tebal. Imannya semakin kuat. Karena kalau hadir murid jangan tidak enak sama orang. Saya tidak enak kalau tidak hadir, saya tidak enak sama ini. Saya tidak enak sama ini. Nomor satu itu Nabi Muhammad, jangan orang dulu. Nomor satu ada acara maulid. Ya kan, anak-anak jadi barokahnya Nabi Muhammad di acara maulid, misalkan ada di Kokis, wala nanti ada di kota, wala nanti ada di Omben, wala dimanapun. Tujuannya satu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mudah-mudahan Allah Taala beri keberkahan kepada kita. Amin. Allah Taala berikan kita hidayah dan taufik. Amin ya Allah bukakan hati kita
Allah Ta'ala jadikan kita umat yang mencintai Rasulullah, yang dicintai oleh Nabi Muhammad, umat yang bisa membanggakan Nabi Muhammad dan dibanggakan oleh Nabi Muhammad, umat yang mendekatkan diri dengan Nabi Muhammad dan menjadi dekat dengan Nabi Muhammad SAW, umat yang bisa membuat Rasulullah bahagia dan Rasulullah membahagiakan kita. Dan nanti ketika kita mau meninggal, kita mau mati, Allah Ta'ala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.